qala wa ba'duhum ijtara'a 'ala Allah wa wada'a al-ahadith فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. Sebagian mereka tajarru 'ala Allah, lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan hadis-hadis yang palsu atau memalsukan hadis-hadis, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala membinasakannya dan menghilangkan ilmunya, wa qara zaduhu ila nar, sehingga menjadilah berujung pada neraka waliyadzubillah. Nah, yang perbekalannya mengantarkannya kepada neraka karena sebab kelancangannya terhadap Allah dan juga terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memalsukan hadis-hadisnya. Nah, wa haula'il aqsam kulluhum rawaw min al-'ilm shay'an kabira wa tadalla'u minhu fil jumlah. فخلف من بعدهم خلف بأن نقصهم في العلم والعمل وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا ولم يتقنوا منه سوى نظر يسير أوهموا به أنهم علماء فضلاء ولم يدري في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم فصاروا همجا رعاعا غاية المدرس منهم أن يقتل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحح ما يورده ولا يفرده ونسأل الله النجاة والعفو. Mereka dengan jenis-jenisnya yang disebutkan oleh beliau Allah, kulluhum raw min al-'ilm syai'an kabira, semua mereka dari kelompok-kelompok tersebut meriwayatkan ilmu syai'an kabira, sesuatu yang besar. Nah, yakni ilmu yang banyak, akan tetapi tadalla'u minhu fil jumlah. Nah, akan tetapi secara keseluruhan menjadi lenyap dengan ilmu yang banyak tadi yang telah mereka riwayatkan, disebabkan karena tidak ada ikhlas. Nah, faqalafa min ba'dihim khalfun, maka mereka mewariskan generasi setelahnya yang mereka itu naqs fil ilm wal amal, sangat kurang di dalam ilmu dan amal, yakni tidak ada ilmu dan amal karena guru-guru mereka ini tadi yang meriwayatkan ilmu yang banyak tetapi tidak dihubungkan dengan ikhlas, pantas akan mewariskan generasi setelah itu kurang di dalam ilmu dan amal, yakni tidak adanya barakah. Wa talahum qaumun intammu ila al-ilm fi dhahir, dan suatu kaum juga mengikuti mereka di dalam ilmu secara zahir, yakni secara zahir mereka juga adalah orang-orang yang menuntut ilmu
meriwayatkan ilmu. Nah, akan tetapi walam yuskinu minhu siwa nuzurin yasir. Akan tetapi kaum ini tadi tidak menyempurnakan ilmu tersebut selain bagian yang kecil. Nah, tetapi mereka menyangka dirinya bahwasanya mereka itu ulama fudalah. Nah, ini yang maghrur, yang nasallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita melihat yakni dengan setelah kita mendapatkan satu ilmu, dua ilmu, kita sudah melihat diri kita bahwa kita adalah alim, orang yang berilmu, padahal tidaklah melainkan ilmunya sangat sedikit dan itu pun tidak itqan, tidak sempurna. Nah, akan tetapi mereka menyangka bahwasanya diri-diri mereka adalah ulama fudalah. Nah, walam yadri fi adhanihim qattun annahum yataqarrabuna bihi ila Allah. Tidak tergambarkan di benak-benak mereka sama sekali bahwasanya mereka ini bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam tuntutannya terhadap ilmu, dalam meriwayatkan ilmu. Nah, itu tidak tergambar pada mereka bahwa itu bentuk ibadah, taqarrub. Ya, sehingga demikian. Nah, apa yang mereka sangka dan yang terjadi pada diri mereka. Li'annahum ma ra'au syekhan yuqtada bihi fil ilm, karena mereka tidak lagi melihat seorang guru yang pantas untuk dicontoh di dalam ilmu. Nah, faqaru hamadan ri'a, maka pantaslah mereka kemudian menjadi orang yang terombang-ambing. Nah, seperti pengembala yang tidak jelas, yang bingung. Nah, maka disebabkan karena pada kondisi mereka ini tidak ada lagi yang bisa menjadi panutan di dalam ilmu tersebut. Ghayatul mudarris minhum an yahsila kutuban muslimatan yuhdinuha. Bahkan tujuan akhir daripada mudarrisnya mereka, di antara mereka, yakni pengajarnya di antara mereka, di antara kaum ini, bagaimana menghasilkan kitab yang mahal, yang berharga, yang kemudian mereka menyimpannya, menjadikan sebagai simpanan yang tidak diamalkan. Nah, ini naudzubillah, jadi ilmu yang tidak dihubungkan dengan ikhlas, yang tujuan puncaknya adalah mendapatkan dunia. Bagaimana kemudian menulis, setelah itu kitabnya dijual dengan harga yang mahal, bukan untuk diamalkan. Sehingga wayanzuru fiha yawman ma fayusahhih ma yuriduhu wa la yuqarriruhu. Sehingga dia melihat suatu hari kitabnya tadi, lalu dia merubah apa yang dia inginkan, dan tidak mentakrirnya. Fa nasallallahu an-najata wal afwa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan penjagaan, pengampunan darinya Jalla wa Ala di dalam mengikhlaskan niat kita dalam mencari ilmu kemudian mengamalkannya. Nah, wa qala ba'dhum kama qala ba'dhum ma ana 'alimun wa la ra'aitu 'aliman. Seperti sebagian mereka berkata,
aku bukanlah orang yang alim dan aku tidak melihat orang yang alim. Nah, ma ana alimun wala ra'aitu aliman. Aku tidaklah berilmu dan aku tidak pula melihat orang yang berilmu. Nah, artinya mereka mensederajatkan dirinya dengan para ulama dan dia tidak melihat para ulama itu sebagai alim. Nah, akan tetapi sama kedudukannya dengan dirinya. Nah, hadal aslu tsalits min al-usul al-muhimma wa huwa anna ala talib an yahrisa ala tahqiq al-ikhlas lillahi azza wa jalla fi talabihi lil ilm. Inilah prinsip yang ketiga dari prinsip asas yang terpenting, yaitu bahwa wajib atas talab al-ilm untuk bersemangat di dalam mewujudkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam tuntutannya terhadap ilmu. Wa tahqiqul ikhlas amrun matlub, dan mewujudkan ikhlas adalah perkara yang dituntut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hanya untuk agama Allah. Wa kama taqaddam talabul ilmi syar'i fima yatahaqqaqu bihi ibadat Allah huwa min ibadatillah wa huwa min tahqiqi la ilaha illallah wa bittali huwa ibadatun yanbaghi an yahrisa fiha 'ala al-ikhlas wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebagaimana telah terdahulu bahwasanya menuntut ilmu syar'i di dalam mewujudkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga itu adalah merupakan ibadah kepada Allah. Menuntut ilmu syar'i dalam rangka mewujudkan ibadah kepada Allah, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu adalah termasuk perwujudan mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Nah, wa bittali huwa ibadah. Oleh karena itu, menuntut ilmu tersebut adalah ibadah yang sepantasnya di dalam beribadah kepada Allah harus dibangun di atas ikhlas. Bagaimana kita berupaya untuk mengikhlaskannya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya dan atas setiap orang apa yang dia niatkan. Nah, yakni dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah ini wajib dipenuhi dua syarat. Nah, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syarat yang terkandung dalam la ilaha illallah yaitu ikhlas. Dan syarat yang terkandung dalam anna Muhammadar Rasulullah adalah mengikuti tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Maka dengan dua syarat itulah ibadah kita diterima oleh Allah dan termasuk di dalamnya ibadah di dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, wa alaihi naqul yajibu ala talib al-ilm an yahris ala tashih an-niyyah wa ikhlasiha lillahi azza wa jalla. Maka kita katakan wajib atas penuntut ilmu seluruhnya untuk bersungguh-sungguh dalam membenarkan niat dan mengikhlaskannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad yaqulu qa'il hal ma'na hadha anni la atlubu al-ilma hatta usahhih an-niyyati? Terkadang seseorang berkata, apakah maknanya ini bahwa aku tidak mungkin memulai menuntut ilmu hingga aku membenarkan terlebih dahulu niat? Nah, maka aku katakan jawabannya la, utlubul ilm wa anta fi talabika raji'u wa anta fi talabika raji' nafsak
wa'alij nafsaka fi bab tashihin niyyah. Jawabannya tidak. Nah, jangan engkau menunda tuntutanmu terhadap ilmu sampai kemudian engkau membenarkan terlebih dahulu niatmu, baru kemudian memulai menuntut ilmu tersebut. Akan tetapi utlubul ilm, tuntutlah ilmu itu, dan engkau di tengah tuntutanmu tadi raji' nafsak, muhasabah, introspeksilah dirimu dan obatilah dirimu di dalam membenarkan niat tersebut. Ini yang benar. Fa in qala ana uridu an atruka talab al-ilmi hatta usahhiha niyati. Kalau dia berkata, dan orang tadi berkata, aku ingin meninggalkan talab al-ilm hingga aku bisa membenarkan niatku, baru kemudian saya memulainya. Maka aku jawabannya saya katakan hilatun syaitaniyah. Ini adalah tipu daya syaitan. Nah, tipu daya syaitan. Fataha laka baban min abwabil khair yuridu an yusrifaka amma huwa khairun wa aula. ولذلك استمر في طلب العلم ولذلك استمر في طلب العلم وعالج نفسك فإن علمك سيهديك إن شاء الله إلى إخلاص النية لله تعالى. والسلف كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون العلم إلا لله. Nah, maka itu adalah termasuk tipu daya setan yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kepadamu pintu dari pintu-pintu kebaikan, yakni dalam talabul ilm tersebut, tetapi setan ingin untuk memalingkanmu dari yang lebih baik dan yang lebih utama, memalingkan engkau kepada yang lebih hina dan lebih rendah. Oleh karena itu, teruslah di dalam menuntut ilmu dan obatilah dirimu, karena sesungguhnya ilmu itu akan berikan petunjuk kepadamu insyaallah kepada ikhlasun niat, kepada keikhlasan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan para salaf berkata, talabuna al-ilma li ghairillah, sesungguhnya tuntutan kita terhadap ilmu bukan karena Allah. Nah, maka fa'aba an yakuna al-ilmu illa lillah, ilmu itu enggan, melainkan dia ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni ternyata ketika kamu menuntut ilmu yang di sana diawali dengan niat yang tidak benar, bukan karena Allah, tapi dengan terus berdoa dan berupaya, maka ternyata insya Allah niat tadi bisa terobati dan menjadi ikhlas. Nah, karena sesungguhnya ilmu itu enggan terhadap orang-orang yang tidak ikhlas. Nah, akan tetapi dia akan membawa sahibnya, pemilik ilmu itu kepada al-ikhlas. Nah, ini makna ucapan para salafun salih dari para imam-imam kita. Nah, fa hadza al-aslu tsalits, yakni wajibnya kita mengikhlaskan niat di dalam talabul ilm, dan bahayanya ilmu yang tidak dihubungkan dengan ikhlas yang akan menjadi hujjah atas pemiliknya. Naam, dan tidak memberikan barakah, yaitu al-amal yang menghasilkan, yang membuahkan amal saleh. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian beliau masuk kepada al-asl ar-rabi, yaitu asas yang keempat, yaitu al-ilmu huwa qaulullah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa qaulus sahabah ma'al ijma' wal qiyas as-sahih. Bahwa ilmu itu adalah ucapan Allah dan Rasulnya, ucapan para sahabat bersama dengan ijma' dan qiyas yang benar. Nah, ada berapa di sini? Qaul Allah, qaul Rasul, qaul sahabat,
kemudian yang keempat ijma', dan yang kelima al-qiyas as-sahih. Nah, ini apa yang dimaksud dengan ilmu? Yang dimaksud dengan ilmu. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa batasan-batasan dan kaidah di dalam asas yang keempat ini. Nah, maka yufhamul Qur'an wa sunnah ala dawi fahmi sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan. Wa hadha huwa sabilul mu'minin. Al-Quran dan Sunnah dapat dipahami di atas pemahaman para sahabat dan tabi'in. Nah, lahum bi ihsan, dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat tadi dengan baik. Wa hadha huwa sabilul mu'minin, dan inilah ya jalannya kaum mukminin. Nah, jalannya kaum mukminin yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an An-Nisa 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk padanya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, ya, nah, jalannya kaum mukminin adalah para sahabat. Nah, para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in yang mengikuti para sahabat tadi dengan benar. Ya, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di masaku, yakni aku dan para sahabatku, kemudian setelahnya yakni sahabat tabi'in, kemudian setelahnya adalah tabi'in. Maka memahami Al-Quran dan Sunnah tidak akan mungkin kecuali dengan bimbingan pemahaman para sahabat dan tabi'in, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam pujiannya terhadap hadis tersebut. Nah, maka di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabilul mu'minin, orang-orang yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk kemudian tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin, yakni para sahabat. Nah, para sahabat, dan berdasarkan hadis yang telah saya bacakan juga masuk di dalamnya para tabi'in, karena 4 generasi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau menyebutkan syair walillahi birrul qail al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa khalfun fihi mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatun baina ar-rasul wa baina ra'yika fihi kalla wala nasbal khilafi jahalatun baina an-nusus wa baina ra'yi faqihi kalla wala radda an-nusus ta'ammudan hadaran min at-tajsim wa at-tashbih. Nah, alangkah indahnya ucapan seorang penyair, yakni walillah, bersumpah demi Allah, birrul qail, alangkah indahnya ucapan seorang penyair. Nah, al-ilmu qala Allah, bahwa ilmu itu adalah ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ucapannya sahabat. Nah, laisa khalfun fihi, tidak ada penyelisihan di dalamnya, yang tidak boleh menyelisihi ucapan Allah, ucapan Rasulnya, dan juga ucapannya para sahabat. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatun. Tidaklah ilmu itu yang menjadi perhatianmu. Nah, tidaklah ilmu itu yang menjadi perhatianmu lil khilafi,
untuk engkau kemudian menyelisihinya. Karena itu adalah merupakan safahah, kebodohan. Yakni menyelisihi ilmu itu adalah merupakan safahah. Nah, baina rasuli wa baina ra'yi safih. Antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ra'yunya orang yang bodoh. Nah, yakni tidaklah ilmu itu untuk kemudian kita selisihi. Nah, karena atau kita bandingkan ya antara ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ra'yu yang ilmunya orang yang bodoh. Ya, pemikirannya orang yang bodoh. Nah, kalla wala nasbal khilaf jahala. Sekali-kali tidak seperti itu. Tidak pula ya meletakkan khilaf itu menyelisihi an-nusus atau meletakkan khilaf itu di antara nusus dan di antara ra'yunya faqih. Nah, tidak pula kita meletakkan perselisihan itu yang merupakan jahalah di antara nusus, di antara nas-nas dan di antara pemikirannya orang yang alim sekalipun yang faqih. Yakni kalau ada nas yang jelas, yang sharih, dalil yang jelas, maka tidak boleh kita memakai ra'yunya orang yang faqih yang kita anggap faqih sekalipun. Nah, akan tetapi kita mendahulukan nas-nas tersebut. Itu tujuan yang utama. Kalla wala raddun nusus ta'ammudan. Sekali-kali tidak. Demikian pula membantah nas-nas itu, menolak nas-nas tersebut dengan sengaja. Ya, hadaran min at-tajsim wa at-tashbih. Sebagai takdir dari tajsim dan tashbih. yakni kelompok sesat yang menyimpang di dalam perkara asma wa sifat. Mereka menolak nas, ya, nama-nama nas-nas di dalam Al-Quran yang menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka menyerupakannya, ya, nama-nama Allah tersebut atau sifat-sifat Allah tersebut dengan makhluk. Nah, kemudian mereka menolak nas-nas yang jelas. Baik, maka inti daripada pendalilan syair ini adalah ucapannya al-ilmu qala Allahu qala Rasuluhu qala sahabat. Laisa khalfun fihi atau laisa khalfun fihi. Ilmu itu adalah ucapan Allah, Rasulnya dan para sahabat. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu. Kemudian qala al-Auza'i rahimahullah al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama kana ghairu dhalik falaysa bi'ilmin. Ucapan Imam al-Auza'i rahimahullah, ilmu itu adalah apa yang datang dengannya sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang selain dari itu falaysa bi'ilm, bukanlah ilmu. Nah, Masya Allah, ucapannya Imam al-Auza'i rahimahullah bahwa ilmu itu apa yang datang dari sahabat, selain dari itu bukan ilmu. Selain dari itu bukan ilmu. Artinya wajib kita mengembalikan segala penafsiran kita terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib menafsirkannya, mengembalikannya kepada ilmunya para sahabat, pemahamannya para sahabat, amalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula Imam Az-Zuhri kana rahimahullah yaktubu kalam at-tabi'in wa qala fa Salih ibn Kaysan thumma nadima ala tarkihi dzalik. Nah, diriwayatkan bahwa Imam Az-Zuhri rahimahullah menulis kalamnya para tabi'in dan kemudian
datang Salih ibn Kaysan menyelisihinya. Ya, kemudian Nabi ala tarki dzalik. Setelah itu dia menyesal dengan meninggalkannya. Nah, yakni Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah yang menulis kalamnya para tabi'in ya sebagai ilmu yang wajib untuk dikembalikan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dan juga para sahabat. Ya, ternyata apa yang ditulis oleh Imam Az-Zuhri ini diteliti oleh Salih bin Kaysan dan beliau tidak sempat mencontohnya, yakni mengambilnya dari Imam Az-Zuhri, maka beliau menyesal setelah itu. Karena beliau ternyata setelahnya mengetahui bahwa itu adalah ilmu yang harus dipegang, yang harus ditulis. Nah, maka kemudian beliau menyesal rahimahullah. Wa ala hadza qara Abu Hanifah Nu'man alaihi min Allah ar-rahmah wa ridwan. Maka berdasarkan manhaj ini, metode ini pula Imam Abu Hanifah yang ma'ruf dari salah satu dari 4 mazhab, bahkan beliau berada pada urutan pertama dari mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridai beliau dan mengampuni kesalahan-kesalahan beliau. Kita tambahkan, nah, karena sebagaimana yang masyhur bahwasanya di antara 4 mazhab ini yang paling banyak kesalahan dan keganjilan di dalam pendapat-pendapatnya adalah mazhab Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah Nu'man rahimahullahu ta'ala. Nah, maka semoga Allah mengampuni beliau di dalam kesalahannya. Di atas metode manhaj ini pula beliau berjalan, yakni dengan menafsirkan Al-Quran hadis di atas pemahaman sahabat dan juga tabi'in. Nah, kalau ada yang bertanya, maka bagaimana kemudian setelah itu Imam Abu Hanifah memiliki keganjilan, kesalahan yang banyak di dalam perkara-perkara fiqhiyah, bahkan dalam perkara akidah yang ma'ruf beliau tergelincir dalam pemahaman Murji'ah. Nah, yang mengatakan bahwasanya amalan itu tidak masuk daripada iman, di mana ahli sunnah meyakini iman itu terbangun di atas 3 hal: al-yaqin, nah, ilmu, amal dan keyakinan. Ucapan, amalan dan keyakinan. Nah, maka Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya iman itu adalah cukup dengan ucapan dan keyakinan, yakni amalan tidak masuk dari bagian iman. Nah, maka ini ketergelinciran dalam perkara akidah yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan memberikan satu pahala di dalam kesalahannya. Nah, dan ini perselisihan yang kencang di kalamnya para ulama tentang Imam Abu Hanifah. Nah, Syekh Muqbil punya kitab khusus yang beliau keras di dalam menjarah Imam Abu Hanifah, sehingga banyak dari kalangan ulama di Saudi mengkritik beliau dalam jarah tersebut yang dianggap sebagai jarah yang mutasyaddid, yang sangat keras terhadap Imam Abu Hanifah. Nah, maka di klasifikasi dalam menyikapi Imam Abu Hanifah ada 3 golongan dari kalangan para ulama. Ada yang mutasyaddid, berlebih-lebihan, ada yang mutafrid, berkurang-kurangan, maka yang benar adalah yang di pertengahan.
Nah, menjelaskan kesalahan-kesalahannya, tetapi dengan kesalahan-kesalahan itu, tidak kemudian menghukumi beliau dengan keluarnya dari daerah Ahlus Sunnah atau Ahlul Bid'ah, akan tetapi adanya uzur-uzur, karena sebab adanya uzur-uzur, baik itu tidak sampainya ilmu hadis pada beliau sehingga beliau terjatuh di dalam murji'ah. Demikian pula lebih-lebih dalam perkara fikih, karena jauhnya tempat beliau waktu itu dari sampainya hadis. Nah, di mana asalnya Imam Abu Hanifah? Asal negerinya? Siapa yang tahu? Kufah, ya? Asalnya di Kufiyun, Kufah. Di mana Kufah? Di Irak. Nah, wallahu a'lam. Itu yang saya ketahui, atau mungkin saya lupa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, al-muhim di antara uzur yang disebutkan oleh ulama bahwasanya negeri beliau pada waktu itu jauh dari sampainya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi keganjilan yang banyak pada pendapat beliau. Nah, wa idza ja'a min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam nakhtaru min aqwalihim wa idza ja'a min tabi'in zahannahum. Ini ucapan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala. Jadi Imam Ibnu Mubarak menyatakan, aku mendengar Abu Hanifah berkata apabila datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal ain, maka wajib aku taat mengikuti kalau datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ala ra'si wal ain istilah ketaatan, ketundukan, ya. Wajib atas kepala dan mata, yakni tunduk untuk menerima, ya, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apa yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Imam Abu Hanifah, yang didengarkan oleh Imam Ibnu Mubarak. Jadi Imam Ibnu Mubarak rahimahullah menyatakan, aku mendengar Abu Hanifah berkata apabila datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam alal ain wal ra's. Demikian pula dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami memilih apabila datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakhtaru min aqwalihim, kami memilih ucapan-ucapan mereka yang paling benar. Wa idza ja'a min tabi'in, kalau datang dari tabi'in, zahannahum. Ya, kata Imam Abu Hanifah, kalau datang dari tabi'in, maka kami zaham mendesaknya. Nah, ini kami mendesak mereka. Nah, wallahu a'lam maknanya dari zaham, muzahana, ya, berdesakan. Maksudnya yakni wallahu a'lam ditolak atau betul-betul diperiksa oleh beliau satu persatu dari ucapan tersebut. Nah, yakni sangat kritis, ya, terhadap ucapan para tabi'in. Dari ini ucapan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wa sara alaihi Malik bin Anas al-Asbahi, Imam Dar al-Hijrah rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa arda. Demikian pula di atas metode ini Imam Malik berjalan. Imam Dar al-Hijrah Ahlul Madinah rahimahullah. Semoga Allah meridainya dan semoga Allah ridha dan meridainya. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillah.